Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hurul Aini bersama teman saya Ika Mubarokah, Indah Ratnasari, dan Izul Fauzula. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul pendelegasian wewenang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Baik, materi pertama tentang pendelegasian wewenang akan disampaikan oleh Hurul Aini, yakni saya sendiri. Materi kedua tentang wewenang lini, staf dan fungsional akan disampaikan oleh Ika Mubarokah. Materi ketiga tentang delegatif dan efektif akan disampaikan oleh Indah Ratnasari. Materi yang keempat atau yang terakhir tentang prinsip-prinsip pendelegasian akan disampaikan oleh Izul Fauzula. Mari kita mulai penyampaian materi yang pertama tentang pendelegasian wewenang. Apakah kalian tahu tentang pendelegasian wewenang? Mari kita simak penjelasan tentang pendelegasian wewenang. Seorang manajer tidak dapat mengerjakan semua tugasnya sendiri. Untuk memenuhi dan menyelesaikan semua tugas dibebankan, manajer harus mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain, terutama kepada bawahannya. Pada dasarnya, pendelegasian wewenang ini terdiri dari dua kata, yaitu pendelegasian dan wewenang. Kata pendelegasian dapat didefinisikan sebagai pemberian wewenang atau tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan definisi dari wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Membuat keputusan atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Dari definisi dua kata tersebut, kita dapat menarik kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang atau delegation of authority adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam ilmu manajemen, pendelegasian wewenang ini biasanya adalah berkaitan dengan pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari seorang manajer kepada bawahannya, atau kepada orang-orang yang melapor kepadanya untuk mencapai hasil yang efektif. Namun, hal yang perlu diingat bahwa meskipun wewenangnya telah didelegasikan kepada bawahannya, manajer yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas semua hasil pekerjaan yang didelegasikannya tersebut. Pendelegasian wewenang ini merupakan salah satu konsep penting dalam kepemimpinan manajemen. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan tentang materi pendelegasian wewenang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang wewenang dini, staf, dan fungsional. Yang pertama, wewenang dini adalah suatu wewenang di mana atasan melakukan atas bawahannya langsung, yaitu atasan langsung memberikan wewenang atau istilah perintah kepada bawahannya. Yang kedua, wewenang staf adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberikan rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia ini. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai staf yaitu dengan menganalisa melalui metode kuesioner, metode observasi, metode wawancara, atau dengan menggabungkan ketiganya. Baseline mengajukan 6 pokok kualifikasi yang harus dipengaruhi oleh seorang staf. Yang pertama, punya pengetahuan yang luas tempat di mana dia bekerja. Yang kedua, punya sifat kesetiaan tenaga yang besar, kesehatan yang baik, inisiatif, pertimbangan yang baik, dan kepandaian yang ramah. Yang ketiga, punya semangat kerja yang ramah. Yang keempat, kestabilan emosi dan tingkat laku yang sopan. Yang kelima, kesederhanaan. Dan yang terakhir yaitu kemauan baik dan optimis. Kualifikasi utama yang memiliki keahlian pada bidang dan punya loyalitas yang tinggi. Konsekuensi organisasi menggunakan staf yaitu menambah biaya administrasi, struktur organisasi menjadi kompleks dan kekuasaan, tanggung jawab serta akuntabilitas, yaitu memiliki keahlian pada bidang dan punya loyalitas yang tinggi. Wewenang staf yaitu hak para staf atau spesialis untuk menyarankan, memberikan rekomendasi, konsultasi pada personalia yang tinggi. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendelegasikan suatu kegiatan kepada orang yang ditunjukkan yaitu yang pertama, menetapkan dan memberikan tujuan serta kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, melimpahkan sebagian wewenang kepada orang yang dituju. Yang ketiga,
Orang yang ditunjuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan. Dan yang terakhir, menerima hasil tanggung jawab bawahan atau kegiatan yang dilimpahkan. Yang ketiga, wewenang staf fungsional adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini. Chester Bernard mengatakan bahwa seorang bersedia menerima komunikasi yang bersifat wewenang bila memenuhi yang pertama, memahami komunikasi tersebut. Yang kedua, tidak menyimpang dari tujuan organisasi. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, mampu secara mental dan fisik untuk mengikutinya. Delegasi yang efektif. Pendelegasian wewenang yang efektif adalah pemberian wewenang dan memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara-cara terbaik yang mungkin dilakukan. Untuk itu, manajer harus menganalisis faktor-faktor yang akan mempengaruhi efektivitas delegasi wewenang, sehingga bawahan mau menerima wewenang yang didelegasikannya. James F. Stoner dan kawan-kawan berpendapat bahwa ada 3 prasyarat yang harus dipenuhi agar proses pendelegasian dapat berjalan secara efektif, yaitu A. Kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. B. Komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. C. Kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti sasaran organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Prasyarat di atas sangat penting untuk melaksanakan tugas pendelegasian secara efektif seperti uraian di bawah ini. 1. Memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan. Banyak jenis pekerjaan yang dapat dan harus didelegasikan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan. Keputusan kecil dan pekerjaan sehari-hari yang terjadi berulang-ulang yang harus didelegasikan. Tetapi keputusan yang menyangkut pembuatan pabrik baru tidak mungkin didelegasikan begitu saja. 2. Keputusan siapa yang akan ditugaskan. Untuk melaksanakan tugas tertentu, perlu dipertimbangkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kesiapan fisik dapat dipergunakan untuk memilih siapa yang akan ditugaskan. 3. Dukungan sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan di sini adalah ketersediaan keuangan mengaji, staf yang mengerjakan tugas, dan waktu untuk melaksanakan tugas tersebut. Tanpa sumber daya ini, delegasi tidak ada artinya. Yang keempat, tugas didelegasikan. Informasi-informasi penting dan relevan harus diberikan manajer kepada bawahan agar tugas yang akan dikerjakan betul-betul dapat dipahami. 5. Perlunya campur tangan. Bila terjadi suatu penolakan atau ketidakmampuan dalam menjalankan wewenang, maka manajer perlu ikut campur dan meluruskan masalah yang dihadapi. Yang keenam, melakukan umpan balik. Karyawan memerlukan laporan-laporan kemajuan tentang kemajuan hasil yang telah dicapai. Tidak hanya itu, mereka juga menginginkan saran dan pertimbangan untuk perbaikan lebih lanjut. Baik, materi yang terakhir atau yang keempat yang berjudul prinsip-prinsip pendelegasian. 1. Prinsip skala, yaitu mengenai perkembangan rantai perintah yang menghasilkan pertambahan pada tingkat dalam struktur organisasi. Proses ini dicapai melalui pendelegasian seperti wewenang dan tanggung jawab. Prinsip skala menyatakan harus ada garis otoritas yang jelas yang menghubungkan tingkat paling tinggi dengan tingkat bawah. Garis otoritas yang jelas ini memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui 1. Pada siapa dia dapat mendelegasikan. 2. Siapa yang dapat melimpahkan wewenang kepadanya. 3. Kepada siapa dia bertanggung jawab. Dalam proses penyusunan garis otoritas diperlukan kelengkapan pendelegasian wewenang, yaitu semua tugas yang diperlukan dibagi habis
Hal ini digunakan untuk menghindari 1. Gaps, yaitu tugas-tugas yang tidak ada penanggung jawabnya. 2. Overlaps, yaitu tanggung jawab untuk satu tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang. 3. Split, yaitu tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu satuan anggota. 2. Prinsip kesatuan perintah. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus juga memperhatikan prinsip kesatuan perintah, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus mengerti kepada siapa dia harus bertanggung jawab, apakah sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Prinsip kesatuan perintah menyatakan setiap orang dalam organisasi harus melapor pada satu atasan. Melapor pada lebih dari satu orang akan menyulitkan seseorang untuk mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan perintah siapa yang harus diikuti. Bertanggung jawab kepada lebih dari satu atasan juga akan membuat bawahan dapat menghindari tanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang jelek dengan alasan banyak tugas dari atasan lain. Baik, adapun kasus dari pendelegasian wewenang, yaitu kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negeri ini, di mana mereka yang melakukan korupsi ini menggunakan kekuasaan ataupun jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini yang paling mengejutkan di akhir tahun 2013, yaitu kasus tertangkap Akil Mokhtar oleh KPK, di mana dia menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri maupun orang-orang yang dekat dengannya. Dan kasus ini bisa dikatakan sebagai puncak kasus korupsi di Indonesia, karena seperti yang kita tahu, Mahkamah Konstitusi atau MK, lembaga hukum tertinggi di Indonesia, adalah sebuah pendapat mengemukakan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa atau para pejabat negara terjadi dengan adanya kesalahan kebijakan dan kekuasaan terhadap rakyatnya. John E. Darboux alias Lord Acton, sejarawan Inggris, mengatakan kekuasaan cenderung korup atau jahat, dan kekuasaan mutlak paling jahat. Sekian dari saya. Sekiranya itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.